Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi. Nggak ada. Yeah. Karena ketika pilkadanya selesai. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, kita membahas tentang apa yang menjadi perbincangan banyak orang kaitan dengan utang 50 miliar yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Di Republika, kata Anies, itu bukan uang Pak Sandi. Berarti clear sahabat kalian bahwa yang disebut-sebut bahwa Anies utang itu bukanlah utang Pak Anies Baswedan. Bahkan uang 50 miliar itu bukan uang Pak Sandi. Loh, uang siapa? Kita lihat dulu bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait tudingan bahwa ia memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anies tegaskan bahwa uang yang disebut utang itu bukan milik Sandi. Jadi bukan uang Pak Sandi, ujar Anies dalam sebuah wawancara dengan Mary Riana seperti di laman YouTube Mary Riana Sabtu 11 Februari 2022. Ya. Jadi uang yang selama ini disebut adalah uang Pak Sandi, kata Anies, bukan uang Pak Sandi. Nah, berarti ada satu mekanisme ataupun kronologi yang tidak lengkap disampaikan oleh yang pertama kali membahas masalah ini atau mengungkit soal ini. Jadi hadirnya Anies untuk memberikan jawaban tersebut menunjukkan bahwa ada yang luput, mungkin lupa atau sengaja tidak diketahui, tetapi yang jelas ada kronologi yang sepertinya kurang lengkap. Nah, Anies kemudian menegaskan lagi, jadi bukan uang Pak Sandi. Jadi ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang. Ada tanda tangan. Apabila kalah, maka saya dan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Jadi saya dan Pak Sandi. Jadi itu selesai, itu yang terjadi, ujarnya. Berarti yang berhutang, kalau menurut pernyataan Pak Anies ini, dua orang, Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi bukan Pak Sandi saja. Bukan Pak Anies saja, kemudian uang itu milik Pak Sandi. Tidak demikian. Kemudian muncul berita lagi bahwa ada istihoroh kemudian diikhlaskan dan seterusnya, maka sebenarnya itu keluar dari substansi kalau kita melihat menurut penjelasan dari Anies Baswedan. Nah, sahabat kalian, dengan demikian maka segala macam tuduhan yang diberikan kepada Anies Baswedan itu tidak benar-benar merupakan sebuah fakta. Dan ini Anies sudah memberikan kronologinya seperti apa gitu ya. Dan ini tentu saja menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk ya tadi melakukan proses-proses tabayun di dalam melihat berbagai macam berita, pemberitaan kaitan dengan politik. Apalagi kalau sudah menyasar seorang pribadi gitu ya, atau seorang nama. Yang tentu saja dalam kalkulasi politik itu semua sudah dihitung, ya sudah dicermati dan arahnya akan kemana. Tapi memang karena kita adalah publik yang juga punya urusan, ya paling tidak kita punya urusan untuk bisa membeli makanan, menyekolahkan anak dan seterusnya, ya kita nggak sempat untuk melihat bagaimana ya orang berpikir yang tidak sebenarnya begitu ya, atau orang menyatakan A tapi sebenarnya maksudnya B. Tapi alhamdulillah kita nggak sibuk dengan urusan-urusan seperti itu. Tetapi dalam konteks ya kita menuju tahun politik, kesadaran kita mau tidak mau juga harus ada space kita berikan ke sana supaya pertama ya kita memang terhadap rakyat ini sama-sama mengerti. Ya, jadi yang bisa merawat, melihat bahwa keputusan itu benar, adil atau tidak, ya rakyat juga harus punya kemampuan itu. Mengingat problem yang paling utama dihadapi bangsa kita ini adalah problem-problem keadilan ya. Problem keadilan ini kalau menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah itu, itulah yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Ketika pembangunan tidak berjalan dengan baik,
maka pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat juga tidak bisa diupayakan secara maksimal. Kalau sudah seperti itu, maka pembangunan sumber daya manusia juga terhenti, dan pada akhirnya negara ya seperti macan ompong. Dia ada tapi tidak bisa melindungi, dia ada tapi tidak bisa menjaga, dia ada tetapi hanya untuk memelihara ya kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh mereka yang punya kekuatan. Nah, ini yang harus kita hindari, yang harus kita pahami, sehingga walaupun kita sebagai rakyat ya kita sedikit-sedikit tahulah tentang apa itu pentingnya politik, bagaimana negara seharusnya dibangun, dan apa yang paling penting. Oleh karena itu, dalam sebuah artikel juga Buya Syafi'i Ma'arif itu ya yang berjudul Ekstremisme Sejarah di Indonesia itu mengatakan bahwa problem-problem ekstrim di Indonesia itu akan terjadi bukan faktor nilai, benturan ideologi, dan sebagainya, tetapi karena Indonesia yang belum menjelma menjadi satu negara yang adil dan makmur seperti nilai dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang kita perlu tahu supaya kita juga tertarik melihat ke belakang, ya merekam apa yang menjadi fakta-fakta sejarah, kemudian pandangan-pandangan cendekiawan ataupun orang yang berpengetahuan tentang bagaimana Indonesia sesungguhnya, untuk selanjutnya kita melihat ke depan. Nah, untuk kasus Anies Baswedan ini kembali kita melihat bahwa segala macam ya pemberitaan, tuduhan, dan seterusnya itu memang harus kita tabayun. Dan yang menarik adalah Anies Baswedan pada akhirnya angkat bicara, ya dia keluarkan suara menjelaskan sejernih mungkin tentang bagaimana kronologi dan faktanya. Dengan demikian maka kasus ini menjadi tertutup dengan semua pihak memahami bahwa tidaklah demikian, ya, atau tidak seperti yang dituduhkan sebagaimana awal-awal isu ini ramai. Dan bagi mereka yang kekurangan, bahasanya Rocky ya, oksigen untuk berpikir, langsung menyerang gitu ya, langsung menyerang tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nah, tradisi yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini kita harap juga menjadi milik politisi yang lain. Jadi kalau ada sebuah tuduhan, fakta, dan seterusnya, sejauh itu memang eh, bisa untuk kemudian dijernihkan, maka harus tampil jernihkan agar rakyat mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Dengan cara seperti itu, maka rakyat juga selamat dari upaya-upaya ataupun potensi-potensi pembelahan yang pada akhirnya justru merugikan kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, dari kasus ini pada akhirnya kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita mengetahui ya integritas calon yang akan jadi pemimpin ke depan. Dan dengan kasus ini pula kita juga akan mengetahui betapa mereka yang masih menggunakan cara-cara politik ya dengan melakukan tadilah ya merugikan pihak lain itu sudah ketinggalan zaman. Dan karena itu kita sebagai rakyat memang harus memahami isu-isu politik ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak boleh ya terprovokasi mengucapkan sesuatu hanya atas dasar karena kita punya semangat tapi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Inilah yang menjadikan bangsa Indonesia selama ini mudah sekali untuk diadu domba, karena sebagian besar kita ya itu seperti daun kering dan ranting yang kering. Begitu ada letupan api langsung terbakar. Padahal di dalam konteks untuk kita menjadi bangsa yang maju, kita harus selalu membaca, membaca, dan membaca. Termasuk di dalamnya adalah membaca politik dan perilaku serta rekam jejak politisi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.